Ungkit Formula E ala Anies Baswedan, Prasetyo Edi Marsudi, untung atau tidak? Tolong jawab. Melihat ada manipulasi lagi bahwa seakan-akan kepala cagar budaya Pak Mundar Cito ini mengiyakan, padahal ini belum ada konfirmasi antara gubernur dengan dia. Nah ini kan juga saya bertanya kepada Pak Seknek, kenapa kok diperbolehkan? Apakah dia sudah dapat izin atau belum? Tapi kalau mau semua main tabrak-tabrak aja, negara ini ada aturannya gitu. Nah saya sebagai pimpinan DPRD sekali lagi merasa kecewa, dan saya ini adalah pembohongan publik. Nah, yang bikin gue nyesek, Om Deddy, yang bikin gue nyesek 560 miliar itu adalah itu APBD 100%. Nah, sekarang kita compare dengan negara-negara Formula E yang sudah jalan. Di Montreal di Kanada di 2017 Formula E diadakan dengan budget 4 kali lipat lebih murah daripada Jakarta di 2017. Tetapi karena merugi bro, jadi ada di cancel cuma sekali penyelenggaraan. Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas, kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara, terus tempat penyelenggaraan, sampai terburu-burunya pembuatan sirkuit balap yang bikin resah. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencecar manajemen PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Persroda, soal utang 20 miliar rupiah yang merupakan nilai penyewaan lahan untuk sirkuit Formula E. Pertanyaan awal saya, apakah Bapak sudah bayar kepada Ancol 20 miliar rupiah? Apakah Formula E untung atau tidak? Tolong dijawab, kata Prasetyo dalam rekaman suara rapat pembahasan KWPPS HPBD DKI 2023 yang diterima di Jakarta, Rabu, 2 November 2022, seperti disebut antara. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto menjelaskan kerjasama dengan PT Jaya Ancol untuk menyewa lahan di kawasan wisata Ancol untuk digunakan sebagai sirkuit selama 3 musim balapan. Jadi Formula E ini untuk sewa lahan sirkuit dengan Ancol 3 tahun periodenya. Di sini, sewa sirkuit untuk tanah lahan digunakan 4 bulan pada tahun pertama. Lalu, 1 bulan untuk tahun kedua dan 1 bulan di tahun ketiga, kata Widi menjawab pertanyaan Prasetyo. Kemudian, Widi juga menyampaikan setelah kontrak 3 tahun selesai, sirkuit Formula E akan dimiliki oleh Jakpro dan Ancol, yang sejauh ini, kedua perusahaan tengah menggodok perjanjian kerjasama, PKS, terkait sirkuit Formula E. Sirkuitnya nanti menjadi milik bersama antara kita dan Ancol, ujar Widi. Kemudian, Prasetyo bertanya mengenai pernyataan Widi soal kepemilikan sirkuit di Ancol tersebut. Maksudnya dalam Ancol itu nanti ada punya Jakpro, tanya Prasetyo. Widi menjawab aset sirkuit tersebut akan menjadi milik bersama antara Ancol dan Jakpro karena dikerjasamakan antara 2 perusahaan daerah itu. Kan ada kerjasama di situ. Yang sekarang dibahas dengan Ancol untuk perjanjian kerjasama, PKS-nya. Karena nanti mungkin kita akan kerjasamanya buat build, operate, and transfer. Nanti transfer pihak Ancol setelah dihitung-hitung nilai ekonomisnya, tutur dia. Prasetyo lantas menekankan sejatinya Formula E seharusnya dilaksanakan di tengah kota. Menurutnya, konsep inilah yang digadang-gadang Jakarta pada era Gubernur Anies Baswedan beberapa tahun silam, yang namanya Formula E itu, saya kebetulan Dewan Pembina ini, itu adalah mobil listrik. Itu diadakannya bukan di sirkuit Ancol, adanya di tengah kota. Pada saat pertama kali Pak Anies presentasi namanya Formula E, itu kalau enggak salah dari Monas sampai Arya Duta atau dari Monas masuk Hai dikasih Handicam. Ucapnya, namun kenyataannya, kata dia,
akhirnya tidak terlaksana dan yang terjadi adalah pemotongan pepohonan di kawasan Monumen Nasional. Karena cuma 4,2 kilo atau 3,7 kilo. Saya tahu itu. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah pemotongan-pemotongan pohon di Monas. Terjadilah plaza depan, seberang, BUMN. Padahal, tempat penyerapan air di tengah kota hanya di Monas harusnya enggak boleh, ucapnya. Sebelumnya, Prasetyo juga menanyakan soal utang Jakpro sebesar 20 miliar rupiah pada Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto yang ternyata menyebutkan bahwa dana tersebut belum dibayarkan oleh Jakpro kepada Ancol. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi minta PT Jakarta Propertindo, Jakpro, menjawab jujur soal apakah Formula E Jakarta menguntungkan. Saya capek dipanggil KPK. Ini masuk ranah KPK, kata dia dalam rapat Badan Anggaran, Banggar, DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. Kemarin, Dewan menggelar rapat Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, DKI dan para pimpinan BUMT DKI. Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto juga hadir dalam rapat tersebut. Prasetyo lantas mulai menyinggung penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix pada 4 Juni 2022. Awalnya dia bertanya apakah PT Jakpro telah membayar utang 20 miliar rupiah untuk Formula E kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Pertanyaan ini semula ditujukan kepada Direktur Utama Ancol Winarto. Winarto, politikus PDIP ini melontarkan pertanyaan serupa kepada Widi Amanasto. Prasetyo menyebut, Formula E seharusnya tidak digelar di sirkuit Ancol, tapi tengah kota. Dia juga mempersoalkan revitalisasi Monumen Nasional, Monas, yang menebang ratusan pohon. Padahal, tutur dia, tempat penyerapan air di tengah kota hanya di Monas. Prasetyo lalu menanyakan seberapa besar keuntungan penyelenggaraan Formula E Jakarta. Tidak hanya dia, anggota Banggar dari PSI Anggara Wicitra Sastroamijojo juga minta penjelasan laporan untung rugi Formula E. Anggara mengatakan PT Jakpro tidak pernah membuka revisi studi kelayakan, feasibility study, balapan mobil listrik itu. Waktu ditanya KPK saya tidak bisa jawab, karena tidak ada FS yang direvisi, ucap politikus PSI ini. Sebelumnya, KPK telah memanggil Prasetyo dan Anggara sebagai saksi dugaan korupsi Formula E Jakarta. Prasetyo dipanggil 2 kali. Politikus PDIP ini melontarkan pertanyaan serupa kepada Widi Amanasto. Prasetyo menyebut, Formula E seharusnya tidak digelar di sirkuit Ancol, tapi tengah kota. Dia juga mempersoalkan revitalisasi Monumen Nasional, Monas, yang menebang ratusan pohon. Padahal, tutur dia, tempat penyerapan air di tengah kota hanya di Monas. Prasetyo lalu menanyakan seberapa besar keuntungan penyelenggaraan Formula E Jakarta. Tidak hanya dia, anggota Banggar dari PSI Anggara Wicitra Sastroamijojo juga minta penjelasan laporan untung rugi Formula E. Anggara mengatakan PT Jakpro tidak pernah membuka revisi studi kelayakan, feasibility study, balapan mobil listrik itu. Waktu ditanya KPK saya tidak bisa jawab, karena tidak ada FS yang direvisi, ucap politikus PSI ini. Sebelumnya, KPK telah memanggil Prasetyo dan Anggara sebagai saksi dugaan korupsi Formula E Jakarta. Prasetyo dipanggil 2 kali, sementara Anggara sekali.